Silakan, Pak. Jika orang berpikiran sempit untuk menilai orang lain, tidak tahu apa-apa tentang jati diri orang yang kalian rendahkan, seharusnya kalian tutup mulut kalian. Saya tidak mau menoleh ke belakang lagi. Kamu itu masa laluku. Aku tidak akan menengok ke belakang karena ada masa depan yang harus aku tuju. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Pagi hari ini dingin banget cuacanya. Mungkin sekarang udah musim kemarau, tapi cuacanya dan udaranya sangat seger sekali. Oh iya, hari ini kan hari pertama aku kerja. Jadi semoga hari pertama ini aku semoga lancar kerjanya dan tidak ada yang selalu menindas orang-orang yang ada di bawah. Karena aku benci sama orang-orang yang selalu menindas orang-orang yang berada di bawah mereka. Mereka itu sombong orang-orangnya, seperti yang memiliki segalanya dan mempunyai segalanya, bisa menginjak-injak harga diri orang lain. Tapi semoga di kantor ini tidak ada orang-orang seperti itu. Kalau ada sih, ya harus disingkirkan. Tapi aku yakin dengan cuaca yang sangat segar ini, semuanya akan baik-baik saja. Ini ngomong-ngomong para karyawan kemana ya? Udah jam segini masih belum ada yang datang. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, Pak. Ferry. Pak Ferry. Iya. Saya Romi, Pak. Saya selaku sapam baru di sini, Pak. Sapam baru? Betul, Pak. Saya petugas kebersihan baru di sini, Pak. Oh, jadi kita sama-sama baru di sini, Pak ya? Baru, Pak. Pak Ferry. Pak Romi. Lain kali jangan telat lagi, Pak. Telat? Pak, jamnya masih jam 6:30, Pak. Kan masuknya jam 7, Pak. Bapak kira di perusahaan itu kayak anak sekolahan. Jam 8, Pak, di kantor. Oh, beda ya, Pak? Iyalah, Pak, beda. Kalau kantoran memang jam 8, Pak. Tapi, Pak, seharusnya kalau petugas kebersihan itu harus datang lebih dari awal. Kan ini sudah awal, Pak, 6:30, Pak. Tapi para karyawan itu sudah ada yang datang, Pak. Ah, Bapak ini ada-ada aja, mana mungkin 6:30 ada yang datang. Itu paling yang mereka yang lembur, Pak. Seharusnya, Pak, kantor itu sudah bersih sebelum karyawan-karyawan datang ke kantor ini kan, Pak. Jadinya Bapak itu harus merubah prinsip Bapak. Bapak harus datang lebih awal sebelum karyawan-karyawan kantor datang, Pak. Harusnya, Pak, Bapak itu tidak memandang remeh kantor ini, Pak. Loh, kan masih ada waktu 1,5 jam, Pak. Itu waktu yang masih sangat banyak, Pak. Kan bukan saya sendiri, kan masih banyak, Pak, lagi. Pak, waktu 1,5 jam itu menurut saya itu waktu yang sangat minim, Pak. Ya, itu menurut Bapak. Pandangan orang, prinsip orang itu beda-beda. Tapi saya mengakui kalau saran Bapak Romi itu sangat bagus bagi saya. Saya akan terima dengan baik saran-saran Bapak itu. Terima kasih ya, Pak, sudah nyaranin hal yang baik kepada saya. Saya suka banget orang yang disiplin, Pak. Oh iya? Betul, Pak. Oh iya. Saya aja tadi datang jam 5, Pak. Jam 5? Sebelum manusia ada di sini, Pak. Cuman para hantu-hantu yang ada di sini, Pak. Oh, biasanya kalau bagian keamanan kan shift-shiftan ya, Pak? Iya, Pak. Kan biasanya kan sampai jam biasanya ya dari pagi sampai jam 9 malam.
jam 9 malam itu harus digantikan sampai jam 6 pagi. Nah, memang kebutuhannya Bapak loh. Ya, enggak Pak, saya cuma mau dipandang kalau saya ini berprinsip yang sangat bagus Pak. Oh gitu ya Pak? Betul. Baik, permisi Pak. Betul Pak, permisi juga Pak. Suaranya kayak penyanyi kesukaan saya, Bang Haji Rhoma Irama. Saya nyapu dulu ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Nggak mau bantu saya Pak? Terima kasih. Tugas saya di sini. Ya udah, selamat berjemur ya Pak. Awas Siap. hitam, pakai sunblock. Udah hitam Pak. Semuanya yang hitam Pak. Semoga lamaran ini di ACC. Kalau di ACC, nanti kan aku bisa naik jabatan, bisa dipromosiin juga. Semoga apa yang aku pelajari tadi malam bisa disampaikan dengan benar, dengan baik nanti di hadapan Pak Presidir di perusahaan ini. Semoga aja ya yang punya perusahaan nggak galak. Tapi kalau dari rekan-rekan bisnis sih orangnya baik. Tapi kan belum tentu ya sama orang baru orangnya jadi baik. Kadang kan kalau sama orang baru jadi sinis kayak gitu. Apalagi cuman karyawan kayak aku. Baru masuk kerja 1 tahun sudah minta kenaikan jabatan kayak gini. Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ya siapa tahu lah, ada rezeki kan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Pak, saya mau ketemu sama atasan di sini, apa diperbolehkan? Boleh Bu. Tapi sebelumnya Ibu sudah membuat janji sama atasan di kantor ini? Oh sudah Pak, saya sudah janjian dari 3 hari yang lalu. Kebetulan saya di sini mau ini Pak, mau kontrak kerjasama. Ngomong-ngomong Ibu dari perusahaan mana Bu? Oh saya dari perusahaan Permata Jaya Pak, tahu kan? Permata Jaya Bu? Iya. Tapi ngomong-ngomong nama Ibu siapa nih? Oh saya Putri Pak, kalau bapaknya? Kenalin Bu, nama saya Romi Cahya Della Vega versus Komando Rambo, nak kena Budian. Ya Bu? Oh Dengerin iya. Bu. Panjang banget Pak namanya. Iya Bu, Romi Cahya Della Vega versus Komando Rambo, nak kena Budian. Nah terus jadi saya manggilnya siapa Pak? Romi Cahya Della Vega versus Komando Rambo, nak kena Budian gitu Bu. Romi saja ya Pak, terlalu Boleh, Bu. panjang. Boleh Bu, Cahya nggak apa-apa Bu, Della nggak apa-apa Bu, versus nggak apa-apa Bu, Rambo nggak apa-apa juga Bu. Iya, kalau boleh tahu bapaknya di sini kerja apa, bagian apa? Loh, saya bagian sapam dong Bu. Oh Postur kayak saya Pak ini Satpam. pantasnya memang menjadi seorang penjaga Bu, seperti halnya menjaga Ibu. Ya sudah Pak, saya permisi ke dalam dulu ya Pak ya. Silakan Bu. Makasih Pak. Masih belum nyampe jam 8. Lagi pula kerjasama ini ya agak termasuk lah untuk tabungan tiap hari. Soalnya kerjasama ini bukan kerjasama besar-besaran, cuma kerjasama saling mensupport aja. Kayak anak kecil aja, harus disupport, harus didampingi. Seharusnya kalau dia memang niat mendirikan perusahaan, seharusnya dia harus mandiri, belajar sendiri. Masih minta bantuan sama perusahaan lain. Jadinya ini kan bisa menghambat waktu kerja aku untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Benar sekali itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Nggak tahu apa ya kalau aku itu sabarnya tuh setipis tisu. Emang bener-bener ya kalau cowok itu sama tuh kayak ibu-ibu. Kadang nggak pakai lighting, kadang juga nyetirnya tuh ugal-ugalan. Awas aja ya kalau sampai aku ketemu lagi sama orang itu, aku bakalan serempet dia. Emang bener-bener ya sombong banget, mentang-mentang dia tuh naik motor trail kayak gitu, mas enaknya aja belok-belok.
untung aja aku barusan pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan ya udah aku tabrak dia. Hah, bener. Nggak tahu apa kalau aku ini lagi ada kerjaan yang sangat penting, yaitu untuk kerja sama perusahaan yang jelas menguntungkan bagi aku tuh besar. Barusan Pak Andre suruh bilang mobilnya suruh bersihkan. Biasanya kan ada tugasnya masing-masing nih. Biasanya supir pribadi kantor nih yang bersihin mobil ini. Bukan malah aku. Tugas aku kan bersih-bersih kantor, bukan bersih mobil. Udah. Tinggal nunggu agak kering sedikit baru aku lap. Terus aku nyapu dulu aja. Ini namanya kerja double. Harus cepat selesai sebelum semuanya pada Permisi, datang. Mas. Iya, Bu. Mas Ferry kerja di sini. Putri, Masih inget kan? masih ingat lah, Put. Ngapain aku harus lupa sama kamu? Kamu ngapain di sini? Oh, ini Mas, saya ada janjian sama yang punya perusahaan. Mau meeting. Ada kontrak kerja sama. Janjian sama Bapak Direktur. Iya, betul. Ruangannya di mana ya, Mas? Soalnya saya baru sekarang ke sini, jadi nggak tahu apa-apa tentang perusahaan ini. Jadi kamu mau kerja sama dengan kantor ini? Iya, Mas, betul. Oh, ruangan Bapak Direktur ada di lantai 10. Oh, di sebelah sana ya, Mas ya? Di sana. Oh, sana. Iya. Oh iya, tumben. Gimana, Kak? Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Sekarang ya saya sudah kerja di perusahaan Permata Jaya. Perusahaan apa? Permata Jaya, tahu kan? Suara kamu masih lembut seperti dulu ya? Ya gini deh, Mas. Kalau Mas sendiri gimana? Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Setiap hari olahraga. Olahraga pegang sapu. Mas Ferry sudah lama kerja di sini? Baru aja. Oh, masih baru. Ya Iya. udah, syukur kalau gitu. Setidaknya di perusahaan ini ada yang kenal saya. Kan enak kalau ada apa-apa tinggal tanya sama Mas Ferry. Tapi aku hanya sekedar tukang sapu, Put. Mau bertanya apa sama aku? Ya mungkin kalau kamu bertanya sama aku, mungkin topik pembahasan aku ya cuma nyapu halaman, bersih-bersih, Ya. pegang sapu-sapu, pegang pelan. Ya emang kenapa, Mas? Meskipun cuman jadi tukang sapu-sapu, saya juga cuman karyawan biasa di perusahaan sana. Kita masih sama aja. Masih mending karyawan. Aku merasa minder ketemu sama kamu. Kamu sekarang sudah sukses jadi karyawan, kerja di kantoran. Sedangkan aku, mungkin aku kerja di kantoran, tapi jabatan aku tukang sapu. Iya, Mas, betul. Ya, namanya juga hidup. Kan memang harus bertahap. Siapa tahu Mas sekarang jadi tukang sapu. Besok-besok jadi seorang manajer. Amin. Atau jadi direktur di perusahaan ternama kan bisa jadi kan? Ya kita mah sama aja, Mas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Mohon saya pengen izin masuk ke perusahaan. Perusahaan apa ini? Jaya Berkah ya? Tapi ngomong-ngomong, Pak, Bapak sudah memiliki perjanjian nggak? Sudah, sama Pak. pihak PT Cahaya Berkah. Sudah. Kemarin malam saya sudah janjian jam 8 saya pengen bertemu untuk acara kerjasama ini, Pak. Katanya perusahaan ini lagi minta dukungan, support apa gitu, alah aku nggak tahu, bingung. Minta support, Pak. Minta dukungan atau menanam saham gitu. Kamu nggak tahu, kamu cuma penjaga sapam ya. Kamu cuma menjaga keamanan di perusahaan ini. Jadi kamu nggak usah ikut campur. Kalau saya sudah ada janjian, ngapain kamu menghadang saya di sini? Saya berhak menghadang siapapun di sini, Pak. Oh, ya Karena udah. Saya menjaga kantor ini, Pak. Ya, kamu tukang jaga di sini ya, penunggu di sini. Jadi saya harap saya izinkan masuk ke perusahaan ini. Nah, kalau Bapak ngomong baik-baik seperti ini, saya pastikan Bapak akan saya izinkan masuk, Pak. Siapa nama kamu?
Romi Cahya de la Vega versus Komando Rambo, nak anak Budion. Dipanggil? Nak anak Budion. Oke, bagus. Nama kamu lumayan antik. Beda dari yang lain. Ya udah kalau begitu dipanggil siapa? Nak anak Budion, Pak. Nak Kanak Budion. Ya. Ya udah saya mohon izin masuk dulu. Soalnya ada kepentingan. Silahkan, Pak. Soalnya ini seharusnya aku mau datang 50 banding 50, mau datang atau tidaknya itu mengganggu penghasilan saya waktu kerja ini. Sebenarnya nggak ada untungnya saya datang ke sini. Loh, Bapak kok bisa marah seperti itu, Pak? Ya udah, Pak, silakan masuk, Pak. Gak usah banyak tanya kamu. Nak Kanak Budion, aku pasti bakal bilang sama atasan kamu, kamu bakalan dipecat hari ini juga. Paham kamu? Kalau Bapak bisa. Kurang tahu kamu sama saya. Berarti kamu itu pertama kali kerja di sini ya. Kamu belum tahu di dunia perusahaan ini akal licik itu harus dipakai. Tapi kalau licik terus, Pak, Bapak itu kapan mau makmur, Pak? Loh, aku kasih tahu sama kamu ya. Di dunia ini manusia ketika kita main jujur terus, takut dosa, kamu gak bakalan maju-maju. Rezeki kamu hanya segini doang. Saya percaya, Pak, datangnya rezeki itu dari Allah, Pak. Sedikit, banyak pun, Pak, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Memang benar sih. Ya udah deh, terserah kamu. Kalau jalan kamu itu memang baik dalam pikiran kamu, monggo, jalanin aja. Siapa? Silakan, Pak. Komis gak beraturan kamu. Saya kan juga cuman karyawan biasa juga, kita sama. Aduh. Oh iya, kamu karyawan di sini ya, dan kamu tukang sapu di sini. Perkenalkan, nama saya Firhadi Gunawan. Oh iya, saya Putri. Oh Putri, kamu? Ferry. Kedatangan saya ke sini untuk kerjasama. Ya, benar. Apakah ada rapat penting di sini bentar lagi? Kok tanya saya ya Pak? Saya cuma tukang sapu. Oh iya Pak. lupa, tukang sapu mah tahu apa, cuma taunya bersih-bersih. Benar Mbak Putri? Iya betul Mas, kebetulan saya juga mau rapat. Kayaknya namanya sama dengan teman kantor saya. Nama kepanjangan kamu aja deh. Nama saya Ega Putri. Ega Putri. Iya. Kenapa deh. Mas? Ega Putri Permatasari. Permatasari. Pradita Sari ya? Pradita Sari Mas. Kamu diem, aku gak tanya sama kamu ya. Bentar lagi aku lemparin nanduk kamu ya. Dia Mas. itu teman sekolah saya dulu Mas. Aku gak nanya. Mas, kalau ngomong pelan-pelan. Jangan kasar kayak gitu, apalagi Masnya kan nggak kenal sama Mas ini. Berarti kamu itu dari perusahaan lain juga? Iya, saya dari perusahaan Permata Jaya. Oh Permata Jaya. Kamu Pradita Sari. Iya, kenapa? Mungkin ada keturunan dari bapak kamu yang kerja di sana ya? Atau perusahaan sana itu dari bapak kamu? Hah? Sehingga menurun sama anaknya. Terlalu halus untuk kamu menjadikan seorang pemimpin di perusahaan Surya siapa? Perusahaan mana? Permata Jaya. Ya, kamu terlalu halus untuk memimpin perusahaan Permata Jaya itu. Ingat, seorang pemimpin kalau terlalu halus seperti kamu, mau jadi apa karyawannya malah leha-leha. Bapak siapa sih? Mau ngatur-ngatur hidup orang? Aku nggak mengatur, aku cuma menyarankan. Kalau orang mempunyai bisnis maupun mempunyai perusahaan, itu harus tegas, contoh seperti saya. Setiap pemimpin itu ada karakternya masing-masing untuk memimpin bawahannya. Gak usah diajarin Pak. Kamu tahu apa tukang sapu? Ini handuk saya, nanti dibuang lagi. Kamu gak usah menasihatin saya. Kamu belum tahu jalan dan kejamnya seorang mempunyai perusahaan. Ya, kamu cuma tahunya nyapu nih. Atau lap muka kamu itu lebih baik. Tutupi muka kamu. Mas, kalau mau ngomong bisa nggak sih pelan-pelan Mas? Ya meskipun Mas ini cuma tukang sapu, ya nggak usah direndahin gitu dong. Mas ini siapa sih? Apa sih jabatan Mas sampai ngomong kayak gitu? Manajer utama. Baru manajer, belum jadi direktur. Sudah tinggi banget omongannya. Gak apa-apa, aku itu jadi seorang manajer gak segampang mengembalikan telapak tangan. Iya kalau kamu Pak, bukan membalikan. sama aja.
membalikan. Gak usah diintrospeksi nada bicara saya atau omongan saya. Ya, seorang pemimpin Aku kok bukan salah pemimpin, ngomong. aku masih manajer. Ya tapi kenapa sok ngajarin jadi seorang pemimpin? Sedikit banyak aku berpengalaman melihat atasan saya seperti ini. Tegas. Lihat diri bapak dulu, baru bapak Rapi. ngajari orang lain gitu. Setidaknya aku bisa ada di atasan kamu. Meski umuran aku lebih muda dari kamu, setidaknya jabatan aku tinggi. Gak seperti kamu tukang sapu. Bapak itu gak Gak jelas. dipandang, tukang sapu itu gak dipandang. Datang-datang marah-marah. Bapak punya masalah di rumah atau salah minum obat, Pak? Oh, kamu pikir aku orang gila? Hah? Mau kamu aku laporin sama atasan kamu? Kamu juga? Apa? Kamu jangan sok-sok jadi wanita. Kamu kira aku takut sama wanita? Tidak. Apalagi cuma Permata Jaya. Perusahaan aku itu ya bukan perusahaan kecil ya. Aku bisa menghancurkan perusahaan kamu dalam sekejap. Oh gitu. Emang kamu perusahaan mana sih? Sampai sombongnya selangit kayak gitu. Perusahaan saya itu PT Matahari. Oh. Panas kan? Matahari. Sama dengan hati saya panas ketika melihat orang miskin seperti kamu, apalagi hanya perusahaan kecil seperti kamu. Putri. Ega Putri. Perusahaannya dari Matahari ya. Mungkin orangnya gosong kena cahaya matahari, Put. Ya itu bener. Kamu jangan bisik-bisik ya. Atau aku laporin sekarang juga. Hah? Laporin aja, Pak. Bapak juga bukan orang kantor sini, udah mau main perintah-perintah saya. Saya juga nggak digaji oleh Bapak loh. Kamu belum tahu siapa saya ya. Aku kenal sama pemimpin di sini, Pak Sucipto. Mana ada? Datang, Pak Sucipto. Bapak itu salah. Pak Sucipto itu sekarang petugas manajer lapangan. Oh, salah berarti. Sok tahu kan? Wah. Kayak jadi orang jangan rese-rese, Mas. Aku bukan sok tahu. Aku memang tahu. Pemimpin di sini itu adalah Pak Yadi. Pak Yadi. Iya. Siapa lagi tuh? Loh, pemilik perusahaan ini yang membangun dari awal hingga sekarang. Saya kerja di sini nggak tahu tuh Pak Yadi siapa. Kamu tahunya cuma nyapu, gak tahu nama-nama pejabat di sini. Paham kamu? Kalau Bapak Rayadi saya tahu, kalau Pak Yadi saya nggak kenal. Aku memang memanggil Yadi. Wah, seenaknya banget panggil Pak Rayadi, Loh, bilang bebas. Yadi. Orang banyak uang dan orang yang terpandang itu bebas mau memanggil Tuan, gak apa-apa. Namanya bisnis. Kalau kita membutuhkan, kita harus memuji yang lebih atasan. Jangan sampai Bapak menyesali kata-kata Bapak, karena Bapak sudah tidak sopan memanggil Pak Rayadi dengan sebutan Pak Rayadi. Kamu tahu apa sih? Udah, aku yang menjalankan, bukan kamu. Kamu gak usah nakutin aku. Aku gak suka ditakuti. Apalagi Ya mungkin dia memang takut sungguhan tuh, Mas. Astagfirullahaladzim. Ada ya sekarang masih orang kasar kayak gitu. Mas yang sabar ya, nggak usah diambil hati sama omongannya Bapak itu. Siapa tadi? Vero ya? Kamu masih baik seperti dulu ya, Put. Tetap aja lembut dan selalu memaafkan orang lain. Padahal orang itu sudah kelewat batas loh. Ya sudahlah Mas, dibiarin aja, anggap orang gila. Lagian datang-datang marah-marah. Kayak apa aja. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Aduh, Mas, saya itu minta tolong ya, Mas atau Pak, ini saya panggilnya. Aduh, ini kan saya ini mau kerja sama loh. Saya tahu kalau perusahaan di sini itu perusahaan yang sangat besar, yang sangat terkenal. Jadi saya ini mau masuk, mau minta kerja sama yang pemilik perusahaan di sini. Ibu dari perusahaan mana, Bu? Dan memiliki kepentingan apa kepada kantor Cahaya Berkah ini, Bu? Aduh, Pak, saya tuh udah bilang ya, Pak, saya tuh ada mau kepentingan untuk kerjasama di kantor ini. Kenalin, saya tuh Vina dari perusahaan Dewi Berkah, Pak. Dewi Berkah, Bu. Iya, boleh kan saya masuk? Tapi sebelumnya ada perjanjian kan, Bu? Oh iya, saya sudah atur janji sama pemilik perusahaan ini. Aduh, jangan banyak tanya dong, Pak. Nggak kasihan ya, perempuan seperti saya ini harusnya dipersilakan masuk ke dalam, nggak usah ditanya-tanya dulu. Ya sudah, Bu. Saya cuma bertanya di sini, Bu. Terima kasih ya, Pak. Silakan masuk, Bu. Iya, Pak, sebentar, pakai helm dulu.
Makasih ya, Pak. Memang kalau ada tamu kayak gitu Mas direndahin ya? Baru kali ini ketemu sama orang-orang seperti dia. Ya Mas, lain kali dilawan aja. Ya memang sih Mas cuma tukang sapu, tapi kan Mas di sini bekerja. Iya, aku tahu. Aku bisa melawan, tapi aku tahu batasan kok. Aku di sini hanya sekedar tukang sapu dan dia itu adalah tamu kantor ini. Nanti aku tidak sopan lagi. Ya nggak apa-apa Mas, sekali-kali. Astagfirullahaladzim. Apa sih kamu? Vina, kenapa kamu ada di sini? Vina, kamu apa kabar? Baik. Ya, apa sih kalian berdua? Nggak usah sok kaget ngeliat aku di sini. Vina, kamu apa kabar? Baik. Ya aku baik lah, kamu ngeliat aku sekarang sehat jasmani kayak gini pakai tanya kabar. Gimana nggak mau kaget? Tiba-tiba kamu muncul di hadapan seperti ini. Kenapa? Nggak permisi lagi. Minimal kalau baru dateng itu salam kek. Jangan nyelonong gitu aja. Mulut kamu diem ya. Ya kan aku cuma ngasih tahu. Sudah, nggak usah bertengkar. Kita itu kan temenan dari semenjak kita sekolah. Nggak usah bertengkar seperti ini. Kita harusnya menjalin silaturahmi loh. Idih, aku mau ngejalanin silaturahmi sama tukang sapu kayak kamu, apalagi ya. Kamu itu udah jadi mantan aku, sekarang hidup kamu lebih jelek daripada aku. Kamu juga ya, Ga? Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh kalau udah deket sama si Ferry ya udah nggak usah sok pamer kayak gini. Aku juga nggak bakalan cemburu. Kalau ngeliat hubungan kalian, aku udah bodo amat. Vin, meskipun Mas Ferry ini mantan kamu nggak usah kasar kayak gitu dong. Lagian baru ketemu juga, bukannya baik-baik malah kayak gitu. Udahlah Put, nggak masalah kok. Aku sudah biasa kok diperlakukan seperti ini. Apalagi dengan dia. Maka dari itu hubungan kita itu nggak ada kecocokan. Aduh, Ega Putri Praditasari, dengerin ya, mulut kamu tuh jangan sok campur. Terserah aku dong mau aku ini ngomongnya kasar. Yang penting ya aku tuh nggak carmuk, nggak sama kayak kamu, cari muka aja. Vin, ini di perusahaan lain, kamu kan di sini tamu. Etikanya dijaga dong. Kata siapa aku tamu di sini? Aku tamu yang diundang di sini. Etika itu aku nggak peduli ya. Yang terpenting aku nggak sudi. Apalagi aku dikasih tahu kamu tuh nggak tahu apa-apa. Udah, kalian kalau emang mau deket, apalagi kamu cocok banget sama Ferry. Kampungan, sama-sama nggak tahu gaya. Cukup Vin, kamu udah kelewatan cara ngomong kamu. Aku memang sekedar tukang sapu, tapi aku punya harga diri dan punya hati. Nggak bisa diinjak-injak oleh diri kamu. Kita udah putus. Kita nggak ada hubungan sama sekali. Udah, kamu nggak usah menghina kita. Kita lebih baik menjadi saudara aja. Jalin silaturahmi dengan baik. Bukan caramu seperti ini, merendahkan dan menghina orang lain. Enggak, Far, udah aku bilang enggak ya, tetep enggak. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh nggak malu ya sama aku? Kamu tuh ngajak saudaraan sama aku, apalagi ya, Fer. Udah aku tahu sekarang keadaan kamu seperti ini. Aduh, emang bener-bener ya, kamu tuh udah nggak ada malunya sama sekali ya. Urut malu kamu tuh ada di mana sih? Vin, cukup ya. Kamu itu seperti orang yang nggak bisa belajar dari masa lalu ya. Kamu ngerti nggak? Karakter dan sifat kamu itu sangat jelek. Sungguh-sungguh jelek. Sampai sekarang kamu nggak berubah-berubah. Apa sih yang dipikirkan kamu itu? Uang, jabatan, tahta. Iya. Ya iyalah, aku udah punya segalanya, pekerjaan aku udah mapan, ekonomi aku udah mendingan kayak gini. Terus kalian itu dengan mudahnya ngomong kita itu mau jalin silaturahmi supaya pertemanan kita itu terjalin dengan baik. Enggak ya, pantas dong aku nolak karena aku nggak sudi berteman sama kalian, apalagi buat kamu ya. Ya udah, kalau kamu memang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ya nggak usah menghina kayak gitu dong, Vin. Bener apa kata Mas Ferry, semua yang kamu miliki sekarang itu nanti ya bakalan hilang gitu aja juga kalau kamu tetap kayak gini sikapnya. Ya, nggak pernah menghargai orang lain. Betul. Apa yang kamu miliki sekarang itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau kamu mencari saudara, itu untuk selamanya. Tuh, benar. Itu dari omongan kalian itu kayaknya nyumpahin
maafin aku deh, tapi sayang ya orang rendahan kayak kalian itu anggapannya kalau ngomong itu kayak angin lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Aku juga miris banget loh, ngomong kayak gitu bisa, tapi kehidupannya sendiri itu sangat-sangat miris, nggak bisa dicontoh. Udah aku ini masih ada kepentingan di dalam yang sangat penting daripada aku meladenin kalian berdua. Itu nggak ada pentingnya, itu nggak ada ujungnya sama sekali. Ya udah sana. Pedes banget omongan dia. Dari dulu nggak pernah berubah ya Mas Vina. Kayak gitu mulu, kasar mulu. Udah laput, gak usah dipikirkan juga. Yang sabar ya Mas ya. Ya. Oh iya Mas, kayaknya aku harus buru-buru nih. Sudah jam berapa? Aku masuk ke dalam dulu ya, soalnya masih mau siapin berkas-berkas buat rapat lagi. Ya udah, semangat ya. Semangat ya Mas ya, aku masuk dulu. Makasih ya, Ga. Iya. Ternyata Putri masih baik seperti dulu. Gak seperti si Vina. Kenapa ya aku dulu bisa pacaran sama si Vina? Kenapa nggak si Putri aja? Si Vina seperti itu karakternya. Kenapa aku mau ya menerima cinta dia dulu? Berarti aku harus belajar dari kesalahan aku dulu. Mencari seorang wanita yang benar-benar baik dengan tulus. Kalau naik motor tuh hati-hati. Lo gak peduli. Kalian sok sibuk terus. Ngapain bawa berkas-berkas seperti ini? Gak penting. Pasti kamu Udah di luar Permisi. kepala. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya di sini sebagai manajer di perusahaan ini. Oh iya Pak. Berarti manajer Cahaya Berkah itu Bapak. Benar. Pak, perkenalkan nama saya Viro Hadi Gunawan selaku manajer utama satu-satunya di perusahaan PT Matahari. Pastinya Bapak tahu, Ya. meski saya tidak menjelaskannya. Jadi kedatangan ke sini saya itu disuruh atasan Bapak, ya. Kedatangan saya ke sini. Sebentar. Mana sih kamu nggak tahu Kamu nggak usah ikut ngomong? campur lah. Udah aku aja ngomong. Pak. Pak, Tolong berbicara satu-satu. Iya. Kalau berbicara berdua, saya tidak mengerti. Karena suara kalian itu bertabrakan. maksudnya gini Pak, saya itu barusan ngomong sama Bapak. Nah, wanita gak dikenal ini memotong pembicaraan. Masa iya? Masa pantas Pak? Kan tidak. Oh ya, Pak, saya pengen langsung bertemu Pak. Soalnya waktu saya itu mepet. Jadi begini Mas, saya barusan sudah berbicara dengan direktur utama. Bahwasannya direktur utama ingin bertemu secara langsung dengan kalian bertiga. Ya. Kalian bertiga harap bersabar dan tunggu di sini. Ya. Baik Pak, kalau seperti ini Pak Adi ini bisa dilihat dulu Pak, mungkin cocok sama Pak direkturnya nih ya. Pak. Ini Pak, saya mewakili. Kan nggak usah banyak bicara. Udah. Mau nyetorkan berkasnya. Jangan rebutan. Diurus saya sampai Ya, saya nafas Pak. dulu Pak. Aduh. Pak, berdiri. Oh, Kalian bertiga harus hormat kepada direktur utama. Pak, dia kan tukang sapu. Aku tidak suka ditipu ya, dan aku tidak suka dibohongi. Kamu kan tukang sapu, ngapain kamu pakai jas dan dasi seperti itu supaya saya hormat terhadap kamu? Setuju tuh kalau kayak gitu tuh. Kamu apa-apaan sih? Kalian harus sopan terhadap direktur utama.
Jaga omongan kalian. Silakan, Pak. Jika orang berpikiran sempit untuk menilai orang lain, tidak tahu apa-apa tentang jati diri orang yang kalian rendahkan, seharusnya kalian tutup mulut kalian. Kalian tidak tahu apa-apa tentang aku, jadi hormati orang lain. Kalian masih belum sadar siapa aku di sini. Iya, terus? Tukang sapu, menurut penilaian kalian dengan mata telanjang kalian. Iya, kan tadi kamu juga pakai sapu kayak gitu, kamu nyapu di halaman kantor kamu, lantas kamu ngapain ada profesi kayak gitu? Dia ingin memberitahu bahwa dia orang kaya tapi pengen berpenampilan seperti apa saja. Bapak, saya itu manajer utama di PT Matahari. Jadi Bapak jangan mempermainkan saya. Ya, saya akan mencabut semua saham perusahaan PT Matahari dari perusahaan Bapak. Oh, kamu yakin? Tapi yang aku tahu, perusahaan Matahari itu bergantung terhadap perusahaan aku. Kalau aku sudah mencabut semua saham dari perusahaan kamu, saya yakin dalam hitungan detik perusahaan kamu akan gulung tikar. Jadi kalau seperti itu, lebih baik kalian pergi aja dari sini ya. Karena saya tidak mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dimana tempat itu adalah orang-orang sombong seperti kalian ini. Lebih baik kalian pergi dari sini. Kalian menginginkan tender yang besar ini kan? Iya, Pak. Sudahlah, saya tidak berminat untuk bertemu dengan kalian dan tidak mau berbasa-basi dengan kalian. Lebih baik kalian pergi atau saya akan panggilkan keamanan datang ke sini untuk mengusir kalian. Pak, tolonglah Pak, dengan rendah hati Bapak. Dan Bapak ini terkenalnya itu baik hati. Seharusnya kalian kalau berbicara itu harus yang sopan terlebih dahulu. Menghina dan merendahkan saya sama saja merendahkan perusahaan saya yang saya bangun dari nol sampai sekarang. Perusahaan seperti kacang baru tumbuh sudah sok jagoan dan sok meninggikan diri di hadapan saya. Pergi dari sini. Pergi kamu. Keamanan. Ferry, kita dulu kan menjalin hubungan, kamu nggak ini? Saya tidak sama peduli. aku. Yang lalu biarlah berlalu. Saya tidak mau menoleh ke belakang lagi. Kamu itu masa laluku. Aku tidak akan menengok ke belakang karena ada masa depan yang harus aku tuju. Pergi dari sini. Minggir. Putri, silakan duduk. Ini maksudnya tadi Mas Ferry nyamar jadi tukang sapu gitu? Enggak, aku cuma gabut aja ingin jadi tukang sapu sekali-sekali. Oh gitu. Putri minta maaf juga ya Mas. Soalnya tadi Putri juga nganggap Mas sebagai tukang sapu di sini. Gak Maaf ya. masalah. Kebanyakan orang itu menilai orang dari penampilan luarnya saja, tapi dia nggak tahu siapa orang itu. Maka dari itu, kita harus menjalin silaturahmi dan jangan pernah merendahkan orang lain. Karena merendahkan orang lain itu sama saja merendahkan diri kita sendiri. Betul Mas, apa yang kata Mas? Oh ya, kamu kesini mau dengan tender itu? Oh iya betul, berkasnya saya kasihkan sama manajer Mas. Yang warna hijau. Ya udah, kerjakan tugas kamu dan jalin kerjasama tanda tangan kontrak dengan Permata Jaya. Baik, Pak. Ya udah, Permisi, Pak. Mas, berkasnya nggak dicek dulu, takutnya ada yang kurang atau apa gitu? nggak usah, langsung aku terima aja. Karena itu kamu. Ya udah, duduk aja, gak usah berdiri. Makasih ya Mas sudah percaya sama perusahaan saya. Sudah berapa tahun di Permata Jaya? Mau nggak kamu jadi sekretaris pribadi aku? Sekretaris? Mas, untuk jadi sekretaris itu terlalu tinggi, apalagi Putri di perusahaan sana itu cuman karyawan biasa, nggak punya pengalaman apa-apa. Tidak ada masalah bagi aku. Nanti aku ajarin kok bagaimana jadi tugas jadi sekretaris. Mau kamu? Iya. Kalau kamu mau, kenapa? Mau, Mas. Ya kan jadi sekretaris, siapa coba yang nggak mau? Ya nanti aku akan bicarakan dengan atasan kamu untuk menarik kamu ke perusahaan aku. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mas sudah bantuin Putri. Ya udah kalau kayak gitu lebih baik kita ngobrol di ruangan aku aja ya. Oke, udah. Yuk.
terindah? Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga.